Nah, di sini saya telah membuat sebuah mock-up desain aplikasi yang saya buat untuk final project mata kuliah mobile programming atau pemrograman mobile, di mana di sini saya membuat suatu aplikasi untuk membantu user mereduce anxiety dan atau untuk meregulasi emosi. Jadi untuk studi kasusnya, contoh jika ada mahasiswa yang sulit untuk mengatur emosinya atau meregulasi emosinya ketika sedang marah ataupun sedih. Nah, di sini saya menyediakan satu aplikasi untuk membantu mahasiswa tersebut untuk meregulasi emosinya. Dengan apa? Dengan ini saya namakan breathing session, di mana nanti dari aplikasi ini akan meng-guide atau mengarahkan user untuk latihan bernapas. Seperti pada bagian ini dapat dilihat, ini adalah breathing session page, di mana di sini ada guide-nya untuk inhale ataupun exhale. Nah, di sini saya memprogram bagian tengahnya ini terdapat animasi. Ketika inhale, maka lingkaran-lingkarannya akan membesar. Ketika exhale, maka lingkaran-lingkarannya akan mengecil. Jadi mengikuti irama ketika manusia bernapas. Nah, kenapa saya membuat aplikasi ini? Karena saya melihat di lingkungan sekitar banyak sekali mahasiswa atau teman-teman saya yang mungkin mereka sedikit kesulitan untuk meregulasi emosi, entah itu karena tekanan kerjaan ataupun tekanan tugas-tugas. Kita tidak pernah tahu apa yang dia alami. Nah, dengan itu saya mendapatkan ide dimana kalau kita buat aja nih aplikasi untuk meregulasi emosi. Nah, pada aplikasi ini terdapat beberapa menu utama, yaitu ini home. Ini adalah dimana di sini akan terdapat dua button yang menuju ke breathing session, dimana di masing-masing breathing session ini memiliki durasi latihan bernapas yang berbeda. Nah, kemudian di bawah ini adalah tombol navigasi, di mana user juga akan mendapatkan menu musik. Ini menu musik yang seperti white noise, itu seperti lagu-lagu yang menenangkan begitu. White noise atau lagu-lagu atmosfer atau lagu-lagu hujan yang dapat sekiranya menenangkan pengguna. Nah, selain itu kita juga memiliki fitur lainnya atau menu lainnya. Di navigasi kita bisa menuju ke notes. Nah, note ini berisi kayak kita bisa tracking mood pengguna. Nah, apakah pengguna ini merasa lebih tenang hari ini, atau ya lebih agak cemas hari ini, ataupun fokus atau sedih atau senang. Nah, jadi pengguna bisa mengakses current mood ini. Nah, apa yang dia rasakan pada saat ini. Nah, selain itu pengguna juga bisa menulis note atau seperti diary gitu. Ini akan diatur pada bagian ini. Nah, ini adalah 3 menu utama dari aplikasi yang saya buat. Nah, begitu. Ini harapannya ketika pengguna menggunakan aplikasi ini merasa terbantu
secara emosional. Selain itu juga aplikasi ini sudah saya melakukan riset kecil-kecilan, di mana saya mendapatkan bahwa pada tahun 2021 sekitar 359 juta orang itu mengidap anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Nah, itu datanya dapat dari WHO tahun 2025. Nah, di Indonesia sendiri ini rentang usianya itu dari 10 sampai 17 tahun. Nah, itu memang usia-usia yang bisa dibilang rentan ketika membahas tentang kesehatan mental. Nah, kita ketahui sendiri di Indonesia ini sendiri itu kalau kita membahas kesehatan mental pasti banyak, maksud saya pasti tidak sedikit yang bilang kalau orang ini kurang ibadah, kurang ini itu bla bla bla. Padahal jika kita mencari tahu lebih dalam, orang yang memiliki beberapa masalah mental seperti orang yang mengidap depresi, anxiety atau bipolar, itu pada bagian otaknya itu ketika di scan memiliki state yang berbeda-beda, beda dengan orang normal. Jadi itulah kenapa di Indonesia sendiri masalah kesehatan mental itu masih kurang diperhatikan. Nah, untuk di Indonesia sendiri masalah kesehatan mental ini sering disolusikan atau dilakukan kayak untuk meridus itu dengan melakukan meditasi atau terapi relaxation. Nah, sebanyak 48,8% laporan itu mereka menggunakan teknik meditasi atau relaksi terapi gitu. Nah, dari research yang saya lakukan ini ada jurnal dari Hamdani ini mengatakan bahwa breathing session atau latihan pernapasan ini membantu untuk mereduce anxiety dan juga respon tubuh. Nah, ini juga pada jurnal itu juga menyebutkan bahwa dengan relaksi metode seperti mendengarkan musik yang tenang atau ambient sound itu juga efektif untuk mereduce stres dan anxiety atau kegangguan kecemasan di antara anak-anak muda. Nah, jadi saya membuat aplikasi ini tidak hanya sekedar ingin membuat, tapi dengan harapannya aplikasi ini dapat membantu anak-anak muda yang memiliki istilahnya mereka struggle, mereka berjuang untuk tetap stabil dengan kondisi mentalnya atau dengan kondisi emosinya yang kurang bisa diregulasi. Jadi begitu. Nah, jadi teknik relaxation ini sebenarnya lebih mudah dipelajari dan cocok untuk digital platform. Nah, jadi saya mengembangkan sebuah mobile application dengan mengcombine breathing exercise dengan calming background sounds. Nah, jadi pada aplikasi saya ini, seperti yang saya jelaskan, ini menggabungkan antara breathing session dan juga user juga bisa mendengar musik-musik yang menenangkan. Dan ini juga sudah tervalidasi oleh jurnal-jurnal yang dipublikasikan oleh beberapa orang. Nah, kemudian
menu home. Di sini menu home ini kita akan disapa good morning user. Nah, user ini bisa diganti dengan nama kita. Nah, nanti di pemrograman mobile saya akan memberikan satu page lagi untuk user register. Jadi ketika user memasukkan nama panggilannya, maka di page home ini akan berubah. Misalnya saya input nama saya Gita, jadi nanti di home screen ini akan muncul dalam tulisannya good morning Gita gitu, ready to find your call. Nah, begitu. Nah, di sini akan terdapat dua menu utama, yaitu anxiety relief. Misalnya saya sedang mengalami gangguan kecemasan. Saya cemas UAS saya tidak lolos. Saya cemas saya tidak akan lulus tepat waktu, atau saya cemas saya tidak dapat tempat magang untuk PKL di semester 5. Nah, bagaimana karena di kondisi itu saya tidak dapat berpikir dengan jernih bagaimana saya akan menyusun rencana saya. Nah, saya buka aplikasinya dan juga saya akan ke menu ini untuk meredus kecemasan yang ada di dalam pikiran. Nah, ketika nanti saya klik pada bagian start session ini, nanti saya akan diarahkan ke breathing exercise. Nah, di mana nanti pada bagian ini itu akan memunculkan animasi di mana saya bisa inhale dan saya juga bisa exhale, tergantung dengan guide yang di atas sini. Nah, di sini juga saya bisa pause atau stop timernya. Nah, kemudian ketika di lain waktu saya sedang emosinya, jadi saya ingin reduce emosi saya gitu. Saya lagi emosi nih, saya marah akan sesuatu misalnya. Jadi saya buka aplikasinya. Di sini juga ada tersedia emotion balance, yang dimana ini untuk latihan bernapas untuk mereduce emosi atau meregulasi feelings agar lebih terstruktur. Maksudnya lebih lebih bisa diatur, dikelola. Nah, sama untuk sistem breathing exercise-nya itu sama seperti anxiety relief, tapi bedanya hanya remaining time-nya. Misalnya di anxiety ini 5 menit, di emotion balance ini hanya 3 menit. Contoh saja kayak gitu. Kemudian di bawah ini adalah navigasi ke page selanjutnya. Contoh ini navigasi ke page musik. Nah, di sini saya bisa mendengarkan musik-musik yang menenangkan. Misal saya ingin white noise untuk belajar, misal untuk belajar ngoding. Jadi saya butuh musik yang menenangkan dan yang bisa bikin fokus. Nah, saya klik tombol white noise ini dan saya akan mendengarkan musik itu. Kemudian selain musik juga ada notes. Jadi ketika klik bagian note itu akan sampai kita akan diterbangkan menuju note page ya, halaman note. Ya ini seperti catatan pribadi kayak dear diary, nanti kita bisa tulis di sini. Dan di sini juga ada fitur menu current mood, dimana mungkin hari ini saya ingin mengerjakan UAS grafika komputer yang diberikan oleh Pak Hasbi. Nah, di sini saya bisa men-tracking mood saya sekarang adalah fokus, karena tadi saya mendengarkan white noise untuk mengerjakan
kita itu sendiri, bagaimana perasaan kita itu sendiri. Wah, ya kalau kita luapkan itu ke orang lain, kayak contohnya kita marah-marah, itu salah. Nah, bagaimana melakukan hal yang benar? Nah, dengan ini harapannya aplikasi yang saya buat ini menjadi solusi untuk orang terdekat, untuk atau bahkan di masyarakat luas. Nah, dengan breathing exercise ini diharapkan pengguna itu bisa menjadi lebih tenang, lebih merasa lebih plong emosinya, menjadi seperti itu. Kemudian ini adalah contoh. Jadi ketika kita klik itu sudah bisa jadi harapannya aplikasi ini bisa digunakan oleh banyak orang seperti itu. Saya rasa penjelasan dari saya cukup sampai di sini. Dan untuk finalisasi programnya bisa saya tunjukkan sekarang. Nah, di sini adalah hasil akhir di mana saya telah memprogram dari desain itu menjadi suatu aplikasi, di mana ini saya telah atur beberapa yang mestinya, yaitu seperti page main page-nya. Nah, ini adalah menu utama dari aplikasi yang telah saya buat. Nah, desainnya tidak jauh berbeda. Nah, ketika saya pencet salah satu dari button ini akan muncul breathing exercise. Nah, di tengah ini adalah guide-nya, guide untuk entah itu bernapas atau menghelakan napas. Nah, di bawah sini juga ada timer. Jadi untuk masing-masing exercise, breathing exercise itu memiliki waktu yang berbeda-beda. Nah, ini adalah untuk breathing session anxiety, untuk kecemasan. Nah, di sini juga ada fitur pause, jadi bisa pause, bisa resume. Nah, di sini juga ketika kita pause maka ini akan berubah menjadi session pause gitu. Nah, ini bisa kita lanjutkan lagi, atau ketika misal udah 1 menit anxiety kita sudah berkurang dan itu rasa sudah cukup, maka kita bisa menghentikan exercise-nya. Jadi tinggal klik button stop, maka dia akan kembali ke menu home, sama seperti yang di bawah ini, seperti inhale, tahan, lalu hembuskan. Jadi seperti itu. Saya rasa sekian dari presentasi desain aplikasi saya yang telah saya implementasikan juga menjadi suatu aplikasi nyata. Nah, ini saya harapkan dapat membantu banyak orang dan membantu orang-orang di sekitar saya juga.